Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, welcome to Yes Church. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan terbaik, sorak-sorai paling meriah buat Yesus di tempat ini. Sebab Dia setia dan penyertanya selalu sempurna, amin. Mari kita tunduk kepala sejenak Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan, kasih setia-Mu selalu sempurna untuk kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Pujian terbaik buat nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Boleh kita berikan sorak-sorai buat nama Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus,
kasih-Mu, hanya kasih-Mu. Thank you Jesus. Kasih-Mu bebaskan setiap kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Boleh Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Amin. Hanya kasih Yesus. Oh kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, sembuhkan lukaku. Terima kasih Tuhan busaku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus. Oh kasih Yesus bagiku. Kita berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Masih siap untuk puji Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tangan saudara. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau terbesar dan termulia Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, bukakan sukacita. Engkau yang bersukacita, bersama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Cinta di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu.
hanya Engkau yang terbesar dan termulia. Yesus Kristus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu dan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini mau menyembah Dia dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kalau kami bisa ada di penghujung tahun 2024, itu bukti kasih setia-Mu terus terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini kami membawa penyembahan kami. Kami mau bersyukur buat kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun di dalam hidupku, tak sekalipun Kau tinggalkan diriku, kesetiaan-Mu telah terbukti. Kasih-Mu takkan berubah masa dan waktu. Saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita belajar naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Katakan, bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun di dalam hidup, tak sekalipun Kau tinggalkan diriku. Kesetiaan-Mu telah terbukti. Katakan, kasih-Mu takkan berubah masa dan waktu. Saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan aku
aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku, sampai selalu ku berjalan dalam anugerah-Mu, sampai ku bertemu denganmu Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sama-sama dengan iman katakan, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku, sampai selalu ku berjalan dalam anugerah-Mu, sampai ku bertemu denganmu Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami mau berkata bahwa Engkau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun di dalam hidup, tak sekalipun Kau tinggalkan. Katakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu telah terbukti. Kasih-Mu takkan berubah masa dan waktu. Saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku. Takkan dapat ku lupa kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan, Kau yang percaya angkat tangan bersama-sama. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku, sampai selalu ku berjalan dalam anugerah-Mu, sampai ku bertemu denganmu Yesus. Kasih setiamu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oh, tak ada yang dapat, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Dari kasih-Mu Yesus, Engkaulah Tuhanku, sampai selalu ku berjalan dalam anugerah-Mu, sampai ku bertemu denganmu Yesus. Kasih setiamu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kau akan tetap menggendongku sampai masa tua. Kesetiaanmu sungguh sangat amat terbukti. Kau akan tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kesetiaanmu sungguh sangat amat terbukti. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu Yesus. Kasih setiamu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita membuka kedua tangan kita. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kasih-Nya tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan tolong, bahkan tahun ini Tuhan tolong, percayalah
Dia setia, dia tidak pernah gagal, janjinya ya dan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selamanya. Oh, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Oh, ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kau yang percaya berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Sampai selamanya Engkau setia, haleluya. Sampai selamanya Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berubah, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, haleluya. Mari sejenak kita merenungkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu kekal untuk selamanya. Oh, tak pernah berubah. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti, haleluya. Mari berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau layak terima pujian,
Engkau yang layak Tuhan. Sikara barala 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 barala. Irala bayasya, darala bayala bayase. Kau setia Tuhan. Orang bayasya, darala bayala bayase. Ira barala bayasya, darala barala 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 barala. Ira bayasya, bayasya, barala 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 bayase. Rabayasya barala 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 barala. Rabayasya barala 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 barala. Shikara barala barala. Terima kasih. Barala barala. Terima kasih Tuhan. Shikara barala barala. Kau baik bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau selalu berserah dan bersandar hanya kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikara barala. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus. Hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Ini setiap kami pada pagi hari. Gunung batu dan Perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidup. Oh yang percaya, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Panggil namanya, katakan Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari
Kami percaya karena anugerah dan kasih-Mu kami bisa ada hari ini. Semakin besar Tuhan, anugerah-Mu yang kami rasakan, semakin berani dan kuat kami menghadapi segala tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini, tahun yang luar biasa buat kami. Dan kami percaya tahun depan adalah tahun pemulihan yang lebih lagi. Di mana yang hilang Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Di mana yang kami doakan belum terjawab hari ini, Engkau akan berikan yang lebih sempurna di tahun depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar semua kita menerima firman-Mu Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk. Senang bisa melayani saudara tempat ini. Dan bersyukur saya dalam keadaan sehat untuk bisa melayani saudara tempat ini. Karena waktu saya datang, saya dalam keadaan yang tidak fit. Saya datang memang sengaja 1 hari sebelumnya supaya bisa beristirahat. Sekaligus supaya bisa kuliner rencananya. Karena sudah lama sekali nggak ke Makassar. Tapi waktu saya mau terbang hari Jumat itu, pesawat saya mengalami delay. Delay 1 jam lebih begitu ya. Wah saya sudah buru-buru, sudah mau cepat sampai, cepat istirahat, cepat makan-makan enak. Di delay 1,5 jam. Mulai ngomel-ngomel saudara. Ngomel-ngomel. Akhirnya berangkat juga itu pesawat. Udah mau berangkat, salah gate lagi. Gate-nya dipindah lagi jauh. Oke, pindah gate lagi. Sampai di Makassar, pesawatnya tidak bisa mendarat. Karena ternyata di bawah itu badai kencang sekali katanya ya, hari Jumat pagi itu. Badainya kencang sekali. Pesawatnya tidak bisa mendarat. Padahal pilot sudah bilang, pramugari semua siap untuk mendarat. Sudah turun, udah kelihatan kota Makassar, tapi gak bisa mendarat. Saya lihat putar. Gak lama pilot bilang begini, maaf karena keadaan cuaca kami tidak bisa mendarat, kami akan putar-putar. Selama kurang lebih 15 menit lagi kami akan lihat perkembangan cuaca. Jika tidak memungkinkan mendarat, maka pesawat akan dimendaratkan di Sepingan Airport Balikpapan. Waduh, saya makin stres lagi, ini gimana itu Tuhan. Udah delay, udah begitu. Saya berdoa sebisanya, saya berdoa, saya lihat kaca, saya bilang Tuhan, coba Tuhan tenangkan badai ini supaya bisa mendarat. Dan akhirnya puji Tuhan, pesawat bisa mendarat dengan selamat. Sampai di bawah, teman saya bilang begini, Pastor untung di delay 1,5 jam. Kok bisa untung di delay gimana? Kalau nggak di delay 1,5 jam, bisa mendaratnya di Sepingan beneran. Karena sejak pagi itu badai terus. Kalau nggak di delay 1,5 jam, mungkin kamu akan di delay seharian nunggu di Sepingan Airport. Kalau nggak di delay 1,5 jam, kamu akan lebih lama, mungkin lebih mondar-mandir dan seterusnya, masalah lebih besar. Saudara, saya dapat hikmat dari Tuhan. Kadang memang ada delay dalam hidup kita. Ada keterlambatan. But the delay is not denials. Delay, keterlambatan itu bukan penolakan. Keterlambatan itu seringkali Tuhan pakai untuk ngerem kita supaya kita tidak terjerumus. Keterlambatan itu seringkali Tuhan biarkan kita dibentuk dulu untuk lebih kuat. Keterlambatan itu seringkali menahan kita untuk celaka. Untuk mengalami masalah yang lebih besar. Untuk mengalami keterlambatan yang lebih lama. Tuhan tahan kita dulu. Mungkin hari-hari ini jika ada doa-doamu yang belum terjawab, seakan-akan terlambat, tapi tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. The love of Yahweh, itu tema dari Christmas kita pada tahun ini. Makanya kasih yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya, sehingga kita semua peroleh kehidupan yang kekal. Dan saya mengalami kasih, saya membawakan firman Tuhan itu tidak sekedar saya siapkan. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan itu adalah pengalaman pribadi dan saya dapat dulu firman dari Tuhan melalui proses dan pergumulan saya sendiri. Baru akhirnya bisa mencapai sebuah khotbah. Kalau saudara masih ingat, saya sampaikan sebelumnya itu adalah plot twist. Di mana Tuhan melakukan plot twist dan perubahan yang drastis, yang 180 derajat dalam hidup saya. Lalu khotbah hari ini, saya dapatkan setelah plot twist, yaitu yang ingin saya sampaikan buat saudara, blessed out of season. Diberkati sekalipun bukan pada musimnya. Lalu di akhir tahun Tuhan berikan saya tentang in every season. Di dalam setiap musim aku ada di sana. Karena waktu saya nggak bisa khotbahkan semuanya. Jadi saya khotbahkan yang blessed out of season.
Dan firman ini saya dapatkan ketika saya pernah bersaksi sama saudara, Tuhan berikan saya bisnis restoran, Tuhan kirim investor dan enggak kecil modal untuk membuat sebuah restoran itu. Nah akhirnya itu jadi. Sudah berapa minggu yang lalu jadi. Dan tanggal 12, bulan 12, 24 itu akan grand opening. Saudara, kami senang semua bersuka saya ajak istri saya ke seberang jalan untuk memandangi bangunan itu. Saya ngomong sama istri saya, coba kamu lihat bangunan ini, apa yang kamu pikirkan. Coba ambil sejenak aja, diem aja. Dia kan wah sibuk banget. Coba tenang sejenak, coba kamu lihat sekali lagi. Menurutmu pikiranmu apa yang kamu pikirkan? Dia lihat, dia termenung sebentar. Dia bilang begini keluar dari mulutnya. Memang ngeri Tuhan itu. Memang Tuhan itu ngeri. Kalau dia buka jalan, kalau dia memberkati, kalau dia mau membuat kita naik dengan segala cara yang dahsyat dan ajaib, dia bisa lakukan segala cara. Wah, di situ kami pegang tangan, kami berdoa. Tapi setan gak suka kalau kita diberkati. Setan gak suka mendengar kesaksian anak-anak Tuhan. Setan gak suka anak Tuhan dipulihkan. Mulai muncul, mulai keluar suara-suara di telinga saya, di hati saya, di pikiran saya. Kamu telat mau buat bisnis kok sekarang. Kamu buat bisnis itu harusnya setelah COVID selesai itu langsung bisnis, di situ kamu akan pukul lebih cepat. Kamu buat bisnis harusnya jauh sebelumnya. Istrimu udah siap jauh sebelumnya, kenapa kamu biarkan dia kerja? Kenapa kamu biarkan dia lama-lama untuk buka bisnis? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ini sekarang ekonomi lagi kacau. Prediksi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun depan tidak lebih baik. Middle class akan mengalami masalah. Belum lagi tax dinaikin. Jadi 12%. Oh itu tax untuk orang kaya. Istri saya bilang begini, oh tenang itu kan tax untuk orang kaya 12%. Untuk barang mewah. Saya bilang begini, bos kamu tahu nggak 12% itu kamu beli di mall semua kena itu 12%. Dan untuk rata-rata kalau kamu lihat, kamu tahu nggak middle class income Indonesia itu berapa? Coba kamu bandingkan dengan income-mu. Kamu tuh bukan middle class. Di Amerika memang middle class, di sini sudah bukan, jadi kamu kena 12%. Hidup gak makin gampang. Restoran kita mungkin kena dan seterusnya. Di situ kita mulai, waduh gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Tapi Tuhan kasih saya firman Tuhan yang lama memang saya sudah tahu firman ini. Saya sudah pernah ajarkan kau bukan lama sekali. Tapi kembali Tuhan munculkan di dalam Kejadian 26 ayat 1 dan 6. Firman ini muncul. Aku bisa memberkati engkau sekalipun bukan pada musimnya. Kalau engkau menabur dengan hukum surga, engkau akan menuai dengan hasil surga. Kalau engkau menabur dengan dunia, engkau menabur dengan cara dunia, engkau akan menuai dengan hasil dunia. Perhatikan firmanku. Terjadilah kelaparan di negeri itu, kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini, aku akan menyertaimu dan memberkatimu. Karena bagimu dan bagi keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menggenapi sumpahku yang akan kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesan, perintah, ketetapan dan hukumku. Kenapa Tuhan berjanji akan memberkati Ishak? Karena Abraham telah mendengarkan suaraku, memelihara pesan, perintah, ketetapan dan hukumku. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Mungkin Ishak berpikir lebih baik aku ke Mesir karena Mesir keadaan lebih baik. Karena Mesir tidak mengalami kekeringan. Kenapa aku harus tinggal di Gerar sebagai orang asing? Di sini kering, kerontang, paceklik panjang. Tuhan bilang no, kamu stay di Gerar. Karena aku akan memberkati engkau. Tuhan tidak bisa dikontrol dengan keadaan sekitarnya. Keadaan sekitarmu boleh kering. Keadaan ekonomi dunia boleh gak baik. Tapi kalau Tuhan besertamu, engkau akan diberikan kesuburan, pemulihan, dan kelimpahan tetap. Saudara Ishak tinggal di sana. Sebagai orang asing. Dia mulai menabur di tanah yang kering. Mungkin orang-orang Filistin pikir, ini orang bodoh banget. Udah tanah tahu kering, kita semua yang orang lokal gak ada yang nabur. Karena kita tahu, lagi paceklik panjang percuma. Benih itu akan mati.
Tapi Ishak tidak tergantung dengan cuaca. Ishak tidak tergantung dengan musim. Ishak percaya dengan janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Dan kalau saudara perhatikan Kejadian 26 ini adalah cikal bakal dari bangsa Israel menetap di tanah itu hingga hari ini. Dan kalau saudara lihat kekacauan yang ada saat ini di sana terjadi, itu sudah tertulis sejak Kejadian 26 ini. Lalu di ayat yang ke-12, dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, enggak lama, tahun itu juga, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab Yahweh memberkatinya. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Lalu apa? Terus bertambah kaya. Dan ia menjadi apa? Sangat, ayo katakan sama saya. Sangat kaya. Ini ayat andalannya Opa Alex. Saya ingat sekali waktu ada di Surabaya, beliau selalu katakan, kan menjadi kaya, lebih kaya, dan katakan sangat kaya. Mungkin sebagian orang katakan itu teologi prosperity. Tapi tidak, saudara. Itu iman Abraham. 2 minggu yang lalu saya sempat ke makam beliau untuk mengunjungi. Saya lihat makam yang sudah dibangun dengan baik. Ya, karena beliau adalah bapak yang mengajarkan iman terhadap saya. Dan anyway, di sini dikatakan ia mempunyai kawanan kambing domba, lembu dan banyak pelayan sehingga apa? Orang-orang Filistin cemburu kepada dia. Orang itu biasa waktu kita nabur dihina, waktu kita usaha dijauhi, waktu kita menggali, mencari kita diremehkan. Tapi waktu kita menuai semua pada datang mau. Ketika kita diangkat semua mau ambil. Dan belum sampai di sana. Ishak lalu karena dia mau menabur, dia butuh air. Dia mulai gali sumur-sumur yang dulu pernah digali ayahnya. Setelah Abraham menggali sumur-sumur itu, diberi nama satu persatu. Sumur itu membual-bual pada saat kekeringan yang sama terjadi di zaman Abraham. Dia gali sumur-sumur yang ada di Gerar. Dan semua sumur itu menghasilkan air. Tapi setelah Abraham pergi, sumur itu kembali kering. Sehingga ditimbun lagi dengan orang-orang Filistin. Perhatikan di sini. Bukan sumur itu banyak airnya. Bukan karena Gerar itu tanah yang subur. Jelas dikatakan itu tanah yang kering. Itu sumur yang gak ada air. Yang selalu kena kekeringan dan paceklik. Tapi karena iman Abraham lah yang membuat sumur itu menghasilkan air. Karena iman Abraham lah dia menabur sehingga diberkati. Kalau saudara lihat tanah yang sekarang ditinggali oleh bangsa pilihan Tuhan itu bukan tanah yang subur. Karena dulu dikatakan dalam firman juga itu bukan tanah yang subur. Kalau sekarang itu adalah tanah yang hijau dan diberkati, menghasilkan banyak buah-buahan dan bunga-bunga yang indah, yang paling aneh di tengah-tengah Timur Tengah, itu bukan karena wilayahnya, tapi karena perjanjian Tuhan ada di sana sampai turun-temurun. Apa yang kau lakukan hari ini, hasilnya bukan hanya langsung engkau terima untuk dirimu. Tapi apa yang saudara, bapak-bapak, ibu lakukan hari ini, hasilnya juga akan diterima oleh keturunanmu turun-temurun. Kalau engkau mau diberkati keturunanmu, taburlah yang baik hari ini. Setiap engkau mau lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat wajah anak-anakmu. Dan setiap engkau mau menabur, tapi tertahan, tetap tabur yang baik. Ingat wajah anak-anakmu, karena disitulah mereka yang akan menuainya. Saudara, Ishak pun menggali sumur yang pernah digali ayahnya. Dia pergi ke Esek, dia gali sumur Esek. Dia sebut Esek, hasilkan air. Sumur itu langsung membual-bual airnya. Dan di situ gembala-gembala di Gerar, iri dikatakan. Merampas sumur itu kembali. Padahal tadinya mungkin waktu Ishak menggali sumur itu, mereka menertawakan. Ini orang bodoh ini. Orang sumur udah kering, udah ditimbun kok digali. Mau ngapain dia? Tapi Ishak gak peduli. Ishak gak
Nggak peduli sumur itu ditimbun, nggak peduli sumur itu kering, tapi dia cuma percaya janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Sumur itu membual, dirampas oleh gembala-gembala yang ada di Gerar. Dia pergi lagi ke sumur yang kedua, namanya Sitnah. Dia gali sumur Sitnah, dia sebut namanya, dan menghasilkan air lagi, direbut lagi. Kadang hasil jerih lelah kita yang nikmati orang lain. Hasil usaha kita, orang lain yang dipromosikan. Kita diperlakukan tidak adil, hak kita diambil, yang merupakan punya kita malah diberikan kepada orang lain. Kita tidak diberikan, tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Saya mau katakan, kau punya pilihan untuk marah, tapi kau juga punya pilihan untuk percaya. Pilihlah percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Akhirnya Ishak pergi lagi ke tempat yang namanya Rehobot. Di situ dia gali sumur Rehobot. Dia gali sumur Rehobot dan menghasilkan air. Dan Tuhan katakan, Ishak stay di sana di Rehobot. Rehobot artinya kelonggaran. Aku telah memberikan kamu kelonggaran. Aku telah memberikan kamu breakthrough. Kamu akan tinggal di Rehobot dan tidak ada satupun gembala-gembala di Gerar yang akan merampas lagi. Tidak ada orang yang akan mengambil lagi karena aku memprotek kamu dan kamu bisa tinggal di sana menikmati Rehobotmu. Saya mau katakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mungkin kau mengalami sumur Esek, sumur Sitnah yang seharusnya punyamu tapi diambil, yang harusnya punyamu tapi lolos. Saya mau katakan, engkau akan tiba di Rehobotmu. Dan kalau engkau sudah tiba di Rehobotmu, air yang mengeluar untuk meluap-luap itu dalam hidupmu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Setuju, katakan amin. Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Waktu kemarin restu kami udah jadi, kami makan dengan shareholder semua. Dan mereka semua pada bilang, gak keluar yang bagus dari mulutnya. Mereka bilang ekonomi kacau, ekonomi lagi gak baik, ekonomi lagi begini, it's not time, right time to invest. Saya sambil dengerin, akhirnya saya gak kuat juga, saya tanya, Pak, kalau gak tepat waktunya untuk invest, kenapa bapak-bapak kok berani invest di restoran ini? Dan investnya enggak kecil loh. Kok berani? Mereka terdiam sesaat. Saling lihat. Benar juga ya. Kayak orang dihipnotis gitu. Terus mereka ngomong satu dengan yang lain. Well, enggak bisa jawab. Terus satu ngomong begini. Ya enggak tahu, pokoknya kita yakin aja. Kita invest. Waktu saat itu teman-teman ngajak, ya udah kita yakin aja. Tapi kalau disuruh invest lagi ke restoran, di tahun ini, di musim seperti ini, kami nggak akan. Mendingan uangnya diputar ke tempat yang lain, karena resikonya tinggi. Di situ Tuhan ngomong, there you go. Kalau aku bekerja di pihakmu, mulai dari hal yang kecil A sampai Z, aku akan siapkan. Kalau aku yang siapkan, aku yang akan mengisinya. Saudara, kalau Tuhan siapkan wadahnya, Tuhan yang akan mengisinya. Tapi tugasmu adalah menabur. Sekalipun kering, tabur. Sekalipun bukan pada musimnya, tabur. Sekalipun bukan pada saatnya, tabur. Aku punya sedikit, tabur. Saya nggak ngomong tentang uang saja. Apapun yang kau bisa tabur hari-hari ini, kebaikan, waktu, pelayanan, tabur. Siap atau tidak siap, tabur. Karena pada saat engkau menabur di kekeringan, engkau juga akan menuai di dalam kekeringan. Engkau tetap bisa menuai dan berbuah. Ada satu kisah dalam Markus 11. Coba kita lihat Markus 11 ayat yang ke-12. Itu perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Yesus dengan kutuk itu tidak menyatu. Cari di Bible yang ada duanya, enggak ada, cuma ini satu-satunya. Yesus mengutuk cuma ini satu-satunya. Ada dua ditulis di kisah ini ditulis di dua Injil, tapi di Markus 11 ini lebih jelas. Makanya saya baca di Markus 11. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid meninggalkan Betania, Yesus lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di sana, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja. Dan di situ ditulis, dijelaskan apa?
Sebab apa? Memang bukan musim buah ara. Kalau bukan musim buah ara, kamu cari buah ara terus nggak ketemu buahnya, ya masuk akal dong. Memang bukan pada musimnya. Harusnya Tuhan Yesus kan bilang begini, dalam nama Yesus berbuahlah, ya kan, itu lebih Jesus like. Tapi enggak, dia bilang begini, katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dikutuk buah itu mati. Dikutuk buah itu, pohon itu kering. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini mungkin murid-muridnya pun mendengarnya, ini versi halusnya. Mungkin aslinya murid-murid tercengang, kaget. Gurunya kok begitu emosional begitu. Coba bayangkan sedikit, karena ini Tuhan Yesus, saudara gak berani komplain kan. Coba bayangkan kalau ini salah satu hamba Tuhan di tempat ini. Mungkin saya, ya. Saya lagi pengen mangga, biasa ada tukang mangga di bawah. Mungkin saya biasa beli mangga di dia. Terus hari ini mungkin bukan musim mangga, padahal ini musim mangga ya. Let's say hari ini bukan musim mangga. Terus saya turun, saya ngomong, Pak ada mangga yang biasa saya beli. Bapaknya bilang, gak ada, karena bukan musim mangga. Terus saya bilang, selama-lamanya kamu gak akan jualan mangga lagi. Pasti semua gereja kepahitan sama saya. Kayak si tukang ST dulu. Iya kan, langsung semua kepahitan. Tapi Yesus ngomong begitu, saya bingung. Saya tanya, Tuhan apa artinya? Tuhan bilang begini, jangan fokus kepada kutuknya. Fokus kepada cerita itu. Kenapa aku marah? Karena aku mau setiap anak-anakku seperti pohon itu harus tetap berbuah sekalipun tidak pada musimnya. Aku tahu itu bukan musim buah ara. Aku tahu dalam hidupmu tidak selalu ada musim buahnya. Aku tahu engkau pernah mengalami sakit, sedih, stres, kecewa, marah, bergumul, ekonomi, hubungan. Masalah apapun yang membuat engkau tidak punya gairah untuk berbuah, melayani orang-orang di sekitarmu. Tapi aku mau dalam keadaan yang tidak siap pun, terendah pun dalam hidupmu, aku mau engkau tetap berbuah dan harus berbuah. Kayaknya seakan-akan Tuhan Yesus gak peduli. Masa kita bergumul masih suruh berbuah? Masih kita bergumul ya diselesaikan dulu, kayak pergumulannya didoakan, diberikan mujizat, pertolongan, baru aku berbuah. Makanya gak heran banyak orang bilang, tunggu aku siap. Aku belum siap Bu, aku belum siap Pak untuk melayani. Aku lagi bergumul, hidupku lagi berantakan dan seterusnya. Itu alasan yang sangat salah. Justru dalam keadaan yang paling tidak siap, itulah saat dimana engkau harus tetap berbuah. Kenapa? Bukan Tuhan tidak peduli. Justru karena Tuhan mengasihi saudara. Karena dia tahu pada saat engkau stres, pada saat engkau bergumul, pada saat engkau ada di titik yang terendah. Kalau engkau tidak berbuah bagi Yesus, hidupmu akan hilang. Engkau akan putus asa, engkau akan mudah menyerah. Iblis mudah bekerja. Tapi kalau hidupmu pada pergumulan yang terkeras, terberat, terendah, tapi engkau tetap mau berbuah. Di situ Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Pada saat engkau mulai memberkati, berkat itu ada dua sisi. Firman Tuhan itu ada dua sisi. Ketika engkau mulai menabur, engkau juga akan menuai. Karena firman Tuhan katakan jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituai. Kalau engkau menabur di saat yang kering, engkau juga menuai pada saat yang kering. Kalau engkau menabur pada saat engkau tidak siap, pada saat engkau gak bisa, pada saat engkau ingin curhat, malah engkau mendengarkan curhat orang lain. Pada saat engkau butuh didoakan, malah engkau harus mendoakan orang lain. Pada saat engkau butuh pinjaman, malah engkau harus meminjamkan kepada orang lain. That doesn't make sense, itu gak masuk akal. Tapi kalau engkau lakukan itu, lihat berkat supranatural. Tuhan terlebih sanggup untuk memberkati engkau. Dalam keadaan kering sekalipun, Dia ada di sana. Saya lihat sendiri kesaksian dalam hidup kami. Saya berkali-kali bersaksi pada saat COVID itu istri saya kehilangan pekerjaan sekian bulan, setengah tahun lebih. Sehingga kami harus bergumul. Daripada stres, daripada takut, dia memilih untuk membantu banyak orang.
Dia membantu bekas anak buahnya. Dia membantu semua orang yang pernah bekerja di bawah dia. Yang pada saat itu pergumulannya lebih berat. Dia cariin kerjaan, dia cariin pinjaman, dia cari semua untuk bisa menolong. Saya bilang, babe, you need help yourself. Kamu sendiri butuh pertolongan. Kamu sibuk nyariin kerja orang lain. Kamu butuh kerjaan sendiri, kamu butuh kerjaan. Dia bilang, don't worry, God will provide. Dia bilang, jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan. Dan benar, setelah semua selesai dia lakukan. Tiba-tiba, Fairmont Hotel di Senayan, head chef-nya itu orang bule. Dan dia pernah bekerja bersama dengan istri saya. Dia bilang, Jess, do you want work here? Kamu mau posisi ini, posisi apa? Director of Restaurant. Posisi tertinggi di F&B di hotel itu untuk membawa restoran-restoran yang ada di Hotel Fairmont. Of course gak usah pakai doa kalau begitu, ya kan? Langsung dia bilang, ya of course yes, dia bilang gitu. Oke, come and bawa itu CV-mu, wawancara, terus diwawancara. Cuma 2 kali datang, dia langsung di-hire, dan dia bekerja di sana. 2 tahun setelah COVID selesai, dia diambil oleh St. Regis Jakarta. Membawa semua restoran banquet yang ada di St. Regis Jakarta. Dan revenue St. Regis Jakarta itu 60% lebih berada di F&B, di bawah restoran, banquet, dan lain-lain. Dan di posisi yang tinggi. Nah akhirnya dia resign 3 bulan yang lalu. Sangat susah untuk dilepas oleh bos-bosnya. Tapi dia harus resign karena memulai project ini. Dan saya melihat bagaimana cara Tuhan menuntun dan provide. Di saat yang gak masuk akal. Di saat orang cari kerja susah. Di saat PHK banyak, pengurangan banyak, tapi kita mengalami penambahan. Saya mau katakan, hukum dunia tidak bisa mengalahkan hukum surga. Kalau engkau lihat dunia, engkau tabur dunia, engkau pakai cara dunia, berpikir pakai cara dunia, hidupmu akan naik turun. Tapi kalau engkau tabur dengan cara surga, pada saat dunia menyerah, surga tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Dia selalu punya cara untuk memberkati kita. Dengan cara yang sangat ajaib. Sebelum engkau mengalami kekosongan dari dunia ini, engkau tidak akan mengalami kepenuhan dari Kristus. Selama engkau masih mencintai semua yang ada di dunia ini, engkau masih care, engkau masih sibuk menikmati segala dosa yang ada di dunia ini, engkau tidak akan benar-benar mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu bukan orang yang teriak-teriak bahasa roh, bukan. Itu manifestasi. Kepenuhan Kristus itu adalah penuh dengan buah roh. Kepenuhan Kristus itu adalah penuh dengan kasih dan damai sejahteranya. Ketika engkau penuh dengan buah roh, dengan kasih, dengan damainya, dengan sukacitanya di Natal ini, engkau akan bisa merasakan bagaimana bersyukurnya kita, penyertaan Tuhan selama ini menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat dan titik terendah pun dia tetap ada di sana. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada sebuah musim dan segala sesuatu juga untuk setiap kesenangan di bawah langit ada saatnya. Semua di bawah dunia ini ada musimnya, ada saatnya. Ada saatnya senang, ada saatnya nangis, ada saatnya nabur, ada saatnya nuai, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Semua ada saatnya. Itu normal. Saudara gak bisa berharap, aku mau di atas terus, aku mau happy terus, semua orang mau seperti itu. Tapi unfortunately, selama kita ada di dunia, itu ada musimnya. Ada saatnya. Oh berarti dunia kayak roda berputar Pak? Enggak harus seperti roda berputar. Tapi di ayat 14 dikatakan demikian, aku mengetahui bahwa segala sesuatu yang Elohim melakukan, akan tetap ada untuk selamanya. Manusia tidak bisa menambah dan menguranginya. Elohim melakukan semuanya itu supaya manusia takut akan dia. Yang pertama, dunia. Ada musimnya. Naik, turun, jatuh, bangun, sedih, happy, sakit, semua normal itu dunia. Tapi di dimensi yang lain, ayat 14 katakan, yang Elohim lakukan itu tetap. Tidak terpengaruh oleh dunia. Yang Elohim lakukan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yang Tuhan sediakan buat kita, berkat yang Tuhan sediakan buat kita gak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Maka itu saudara gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah egois. Kalau engkau punya kepintaran, ajarkan kepada orang lain. Sedetail-detailnya gak apa-apa, gak usah takut di copy. Saya mau katakan,
Semua yang ada pada kita bisa di-copy, tapi berkat gak bisa di-paste. Gak bisa, orang mau tiru sedetail-detailnya, kalau itu sudah berkatmu, berkatmu. Bahkan kalau engkau ngajar ke orang lain, engkau berikan ke orang lain, engkau sedang memperbesar kapasitasmu untuk diberikan lebih oleh Tuhan. Saya kalau ditanyain orang apapun, saya ajarkan sedetail-detailnya. Saya nggak takut ditiru, dicontek, di apa. Justru saya mau orang lain bisa diberkati. Tapi justru dari sana saya sedang memperbesar kapasitas saya. Karena saya tahu ini, Elohim, semua yang dikerjakan itu tetap, tidak bisa tambah, tidak bisa dikurang. Saya tahu yang Tuhan sediakan buat kita, buat saya pribadi. Masa depan yang penuh pengharapan bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh pemulihan mujizat dan bukan penurunan. Untuk itu saya tidak perlu khawatir. Kalau saya ada di dunia, semua ada musimnya. Tapi kalau saya ada di dalam Tuhan, semuanya ada tetap. Selama saya ada di dunia, saya bisa naik turun. Tapi iman saya tidak akan naik turun. Iman saya akan selalu ada di Tuhan. Ada di Elohim. Karena dia janji, di dalamku ada kekekalan. Saya mau katakan, Tuhan kontrol musim. Bahkan burung puyuh pun dia bisa nyasarin burung puyuh yang seharusnya tidak terbang di atas padang gurun. Dia bisa buat burung puyuh itu nyasar terbang di atas padang gurun. Sampai kepanasan akhirnya turun. Dan menjadi makanan buat seluruh bangsa Israel. Itu hal yang gak masuk akal. Tuhan bisa membelah laut menjadi dua. Tuhan bisa lakukan semua yang ada di luar. Tapi dia tidak bisa lakukan apa yang ada di dalammu. Dia tidak bisa kontrol apakah saudara mau menabur atau tidak. Dia tidak bisa kontrol saudara mau berbuah atau tidak. Dia tidak bisa kontrol apa yang saudara tabur. Itu hanya kita yang bisa kontrol. Kalau kita ngontrol dengan benar, kita tabur dengan benar, kita berbuat dengan benar, maka segala musim yang terburuk pun yang ada di depan, dia bisa ubah menjadi musim yang menuai, yang penuh kelimpahan dan penuh pertolongan. Setuju, katakan amin. Pak, saya nggak bisa tabur, saya nggak layak, saya belum siap. Nggak layak di hadapan Tuhan. Dia mati supaya kita layak. Bukan karena perbuatan kita layak. Tadi pagi saya iseng buka Instagram, ada seorang preacher wanita yang hari-hari ini sedang naik daun. Sering diundang oleh YS juga beberapa kali. Dia bilang begini, dosa yang hanya bisa diampuni, dosa yang tidak disengaja. Dosa yang sengaja dilakukan tidak bisa diampuni. Tidak ada lagi yang bisa mengampuni. Saya kaget. Wow, hebat ini orang. Lebih hebat dari ustadz. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semerah seperti kermisi pun dia bisa ampuni. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu di titik terendah pun dia ada di sana. Dia selalu memberikan second chances. Kesempatan yang kedua. Dia tidak membiarkan kau berdosa. Dia tidak bilang, oh berdosa lah gak apa-apa. Enggak. Dosa adalah problem yang besar buat dia. Tapi kasihnya kepada saudara itu jauh lebih besar. Sehancur apapun hidupmu hari ini, saya mau kuatkan saudara. Tetap menabur, berbuah, dan layani Tuhan. Sebab disitulah pemulihan akan terjadi sepenuhnya. Pak, tapi hari ini gak banyak yang aku bisa tabur. Tuhan gak bilang taburlah yang besar, taburlah yang banyak. Tuhan katakan tabur yang ada padamu. Kalau yang ada padamu kecil, tabur yang kecil. Tadi saya tutup dengan kesaksian simple. Berapa puluh tahun yang lalu ada sekeluarga, dia pindah ke Amerika, ke Los Angeles. Karena broken home, ibu ini membawa anak-anaknya pindah. Dan mereka hidup sederhana, tidak berkelebihan dan hanya punya satu sepeda bekas yang dipakai oleh anaknya untuk transportasi ke sekolah, belanja dan seterusnya. Suatu saat anak ini pergi belanja. Anak muda yang kepahitan, anak muda yang berontak, anak muda yang nakal, yang pahit dengan hidupnya, dengan keluarganya. Dia beli beras buat mamanya. Dia beli beras, masuk ke toko, dia keluar, sepedanya hilang. Makin berontak, makin marah anak ini. Apalagi yang bisa diambil dariku? Sepeda yang jelek pun diambil. Dia angkat beras pulang sambil nangis, marah dengan hidupnya, marah dengan Tuhan. Sampai di rumah, mamanya tahu dia marah sekali.
Entah bagaimana orang gereja tahu dan orang gereja patungan membelikan sepeda. Tapi ya saya nggak tahu, mungkin gerejanya itu orang-orang yang sederhana semua atau orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena diberikan sepeda, mbok ya sepeda yang baru. Katakanlah orang gerejanya nggak banyak karena itu di Amerika. Katakanlah 30 orang. Kalau satu orang $5 aja, $10 aja udah dapat sepeda baru, kok lebih bahkan. Mungkin satu orang ngasih $1, $1 mungkin ya kan. Sedikit. Tidak ada yang sedikit. Semua taburan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada maknanya. Sepeda bekas diganti bekas. Tapi anak ini mulai tergerak hatinya. Dia bilang, wah kayaknya orang-orang gereja ini kok care sama aku ya. Yang tadinya gak mau ke gereja, dia iseng-iseng minggunya dia datang ke gereja. Dia mulai ikut ibadah. Dia mulai pelan-pelan ibadah lagi. Dia mulai stay. Mulai gabung di kaum muda. Mulai melayani. Dan melayani terus. Dan sampai hari ini seorang Sidney Mohede dipakai Tuhan dalam pujian dan penyembahan hanya karena sepeda bekas. Nanti kalau dia datang ke sini tanya, Pastor, ceritain dong tentang sepeda bekas yang dicuri itu. Dia akan cerita, dia akan saksi. Saya mau katakan, Tuhan bekerja dengan segala cara yang ajaib. Mungkin kau nggak sadar, apa yang kau tabur hari ini akan membuahkan hasil yang besar di kemudian hari. Maka itu jangan pernah main-main di dalam Tuhan. Bahasa saya selalu ngomong dengan teman-teman sepelayanan, dengan hamba-hamba Tuhan yang seusia dengan sahabat saya bilang, hari-hari ini kalau melayani Tuhan jangan ugal-ugalan. Hargai Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Dia menghormati engkau dan memberkati hidupmu. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kesempatan-Mu, pertolongan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami hari-hari ini, mungkin sebagian kami tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kami mau tetap menabur, kami mau tetap berbuah, kami mau tetap berguna untuk menggenapi rencana panggilan-Mu. Dan kami akan melihat bahwa Engkau sanggup memberkati kami. Sekalipun di tengah-tengah kekeringan, Tuhan Yesus tetap sanggup memberkati kami. Di dalam nama Yesus, semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Merry Christmas semuanya, Tuhan memberkati. Teologi and Teaching TNT Department Sinode Gereja YHS mengundang seluruh jemaat dan aktivis untuk mengikuti dan memeriahkan Christmas Bible Study dengan tema Christmas, the Season of Salvation. Pada hari Senin 9 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bible Study spesial Natal ini akan dilayani oleh Pastor Kukuh Endi Lazarus STHMTH dan Pastor Dr. Guntur Irianto SPAK MA. Saudara dapat mengaksesnya melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 84 555 46 1287 dan passcode TNT YHS. Info lebih lanjut silahkan menghubungi 081 2525 3000 dan follow Instagram @TNTYHS. Saudara juga bisa mengakses website kami di tnt.yhschurch.com. Yesua Hamasia bless you. Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Welcome home. Berikut kami informasikan kegiatan gereja YHS dalam sepekan. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir di ibadah perayaan Natal Family Blessing dan Magnet Heroes, Rabu 11 Desember jam 7 malam di Ruang Sukses Gereja YHS. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Andi Simon. Ibadah Natal Pendoa, Christmas is the Love of Yahweh, bersama Pastor Andi Simon. Jumat 13 Desember jam 5 sore di Gereja YHS. Ibadah Natal Wanita, Christmas is the Love of Yahweh, bersama Pastor Andi Simon. Sabtu 14 Desember jam 5 sore di Ruang Sukses Gereja YHS.
ibadah Natal Rumah Penyembahan. Natal adalah kasih bersama Pastor Andi Simon. Kamis 12 Desember jam 7 malam di Ruang Sukses Gereja YHS. Kasih-Mu, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Hari Minggu seru di Ibadah Teens, The Journey of Love bersama Coach Wandi. Minggu 15 Desember jam 10 pagi di Ruang Hidup Gereja YHS. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kasih. Kasih setiamu Tuhan. Untuk anak-anak yang berusia balita sampai kelas 6 SD dapat bergabung di ibadah YHS Kids. Hari Minggu 15 Desember. Bible Study kelas kecil, Penyembahanku. Dan Bible Study kelas besar, Raja yang Takut pada Anak Kecil. Ibadah ini akan disertai praise and worship, Bible Study, kreativitas, dan pengurapan anak. Tahun di dalam hidupku. Untuk seluruh jemaat, aktivis, dan pekerja, jangan lewatkan ibadah doa pengurapan bersama senior Pastor Yusak Hadisiswantoro dan Pastor Andi Simon. Senin 16 Desember, jam 7 malam di Ruang Sukses Gereja YHS. Takkan berubah masa dan waktu. Jangan lupa membawa anak-anak kita di ibadah Natal YHS Kids Makassar. Christmas is the love of Yahweh. Rabu 18 Desember, jam 5 sore di Ruang Sukses Gereja YHS. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Indra Abraham. Demikian YHS News minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yesua HaMasiah, bless you. Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kasih, berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna kami boleh rasakan sampai hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar menaikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, aku percaya dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Sebab Dia pribadi yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Bersama-sama katakan dari awal, firman-Mu, come on. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, yang ku andalkan. Aku percaya dan kami berserah Tuhan, dan ku berserah. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran
Kau buktikan Engkau setia selamanya. Mari sama-sama saya pujikan untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Mari angkat tinggi tanganmu jemaat Tuhan. Katakan rencanamu, come on. Rencanamu terjadi dalam hidupku. Kau genapi Firman-Mu yang pasti kekal selamanya. rencanamu. Rencanamu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau Katakan kau setia. buktikan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya saudara, minggu ini banyak Natal ya. Jadi kami mengundang untuk ibadah di hari Rabu, Pesta Andi Simon bersama Pesta Yusak akan hadir. Jadi Pesta Yusak biasanya di minggu keempat. Pada minggu ini karena Pesta Andi Simon mau berdampingan dengan Pesta Yusak, jadi bersama-sama hadir di tanggal 11 sampai dengan di ibadah pengurapan juga di minggu ketiga. Ya, jadi mulai tanggal 11 kami mengundang semua jemaat bisa mengikuti ibadah di Family Blessing itu. Kemudian di Natal pendoa lagi di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu khusus untuk wanita jam 5 sore. Ya, jadi khusus untuk wanita jam 5 sore di hari Sabtu. Ya, jadi itu undangan untuk semua jemaat. Khusus yang di Sabtu hanya wanita saja, ya. Pesta Andi Simon akan melayani kita selama 1 minggu full sampai di hari Senin ibadah doa pengurapan. Jadi kalau saudara mau didoakan, ada kesempatan di salah satu itu saudara bisa hadir, ya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan kami sudah mendapatkan firman Tuhan, biarlah itu tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami mau belajar taat kepadamu Tuhan, dan biarlah di tahun 25 ini, tahun depan ini Tuhan, kami menghadapi setiap tantangan apapun, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan pasti akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 24 ini. Dan 2 minggu lagi kami masih berada di tahun 24 ini. Biarlah Tuhan menyertai kami. Bisa melewati tahun 24 ini dengan sukses dan masa depan yang penuh pengharapan itu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkatilah pekerjaan usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Kami berdoa untuk semua staf Gembala yang hadir pada
siang hari ini dan juga para diaken, diakones Geraha 2, Engkau juga memberkati mereka. Mari saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.